Enggak. Apaan sih yang dibawa pasar? Ya, marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Ahyumi, kepadanya kami belajar. Sini aja. Sini aja. Kita makan pulang-pulang, kita ngobrol, kita buntel, dia bilang gini bawa asal konten kayak saja Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasri wa ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, wa bil khusus sahibatul hajah, sahibatul bait, sahibul bait, Bapak Sugeng Supangat dan Ibu Sutini, putra putri menantu serta cucu-cucunya serta keluarga besar, baik daripada Bapak Sugeng atau Ibu Sutini yang barangkali ada di rumah ini, para sesepuh keluarga besar yang mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dari keluarga ini. Guru kita Mukarramah Ibunda Ustadzah Ruqyah, Ibunda Ustadzah Hajah Umuhani, Ibu Hajah Nani Suryani, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah, majelis apa ini? Majelis tahlil, majelis kematian. Ngeri ya kalau bilang kematian ya, serem ya. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih kepada pimpinan acara Ibu Nana. Terima kasih juga kepada Ibu Sutini yang secara khusus mengundang saya dan mengundang kita sekalian untuk berzikir di rumah ini selepas wafatnya Ananda Putri Sugesti hari Jumat kemarin ya. Hari Senin. Ngaji kita. Emang hari itunya ya? Oh iya, hari itu ya. Ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh berarti malam ke-7 ya. Malam ke-7. Diambilnya dari dikubur apa pas dia meninggal? Pas meninggalnya, bukan pas kuburnya ya. Kan hari Senin meninggal. Hari Senin meninggal, Senin dihitung tuh Senin tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh nanti malam bapak-bapak. Saya pikir begini kok, menuju hari ngundang ibu-ibu ini acara kayak begini tahlil buat orang yang meninggal itu kan 3 hari dari malam pertama ke malam ke-7 itu adalah khusus milik acara bapak-bapak. Ini kita direbut nih sama ibu-ibu nih, ibu-ibu serakah amat gitu ya. Ibu-ibu serakah banget. Tempatnya bapak-bapak diambil sama ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu nanti malam ada 7 hari tahlil setiap malam. Alhamdulillah. Kondisinya kondisi mamanya kurang sehat.
Mamanya siapa? Bu Siti Duni ya? Oh iya. Jadi ngurusnya 3 hari, 7 hari aja. Oh jadi setiap malam nggak apa-apa, iya nggak apa-apa ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu keluarga ini senantiasa mengingatkan yang sudah berpulang ke rahmatullah dengan zikirnya masing-masing. Kenapa ibu-ibu hadirat yang berbahagia? Kita ini padahal baru kemarin ya hari Jumat. Hari Jumat ibu-ibu kita kumpulan nih di rumah Ko Ain ngomongin haul, berarti yang diomongin kematian juga ya. Masih inget nggak? Masih ingat? Apaan ingetnya? Ini ditulisin Bismillah. Oh, hidapnya ditulis Bismillah. Nih kalau saya nih Bu jarang nih Bu, jarang ikut-ikut sama yang mandiin sama yang ngafanin dalam pelaksanaan kegiatan kayak begitu. Siapa nih yang suka pada terbiasa buat ngerecokin? Akhirnya ngaruh apa nih? Ya, jadi jangan saya yang ngasih tahu, kemudian ibu-ibu cuek begitu aja. Kasihan juga ini ya yang ngasih taunya. Saya nih ngasih taunya kasihan juga kalau nggak diamalin. Karena apa? Karena saya bukan jarang-jarang lagi. Kayaknya jarang banget gitu. Nemuin kayaknya nih siapa nih yang suka rajin ngerecokin nih? Konana ya? Agak. Dulu saya rajin. Buat Nani. Jadi jidatnya tulis ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru berani di kaki utak. Saya baru di kaki berani. Gimana kan kalau tajian? Emang apa? Balik dia takut lihat mukanya. Iya. Ya, jadi ibu-ibu tapi perhatiin, jangan mentang-mentang pengen praktis, udah nggak usah pakai nulis, kita yang nulis gitu, udah aja dari sebelumnya udah ditulis pakai, itu beda ya namanya. Lagi dimandiin. Udah rapi dimandiin, dikafanin, lagi dikafanin nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai pulpen, jangan pakai apa, pakai tangan aja, pakai spidol. Nggak boleh pakai spidol, nggak boleh pakai spidol. Ini mah buat tabarukan doang. Kalau pakai pensil, pulpen atau apapun itu malah jadi haram. Ya. Jadi udah pokoknya pakai tangan aja, pakai telunjuk, kemudian pakai ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Emang disuruhnya sama Muallim Syafi'i kayak begitu. Pakai ludah. Konana kenal sama Muallim Syafi'i Hazami. Itu kan orang Kiai Kemayoran tuh. Ya, terus di sini apa nih? Apa bacanya nih apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agak susah nulisnya. Makanya belajar nulis la ilaha illallah. Emang ibu di rumah nggak pernah nganggur kan lagi nganggur belajar nulis la ilaha illallah Muhammadur. Nah, kan bareng kan udah dimandiin nih ya, kan taruh di kafan. Kalau dia pakai air putih tuh, kita tulis di situ. Di sini di badannya, sambil tuh di badannya. Sebelum dirapetin, jadi lagi sambil. Jangan ngurusin orang laki, kita mah ngurusin orang perempuan. Masa orang perempuan ngurusin orang laki? Nanti bangun lagi tuh orang laki yang meninggal. Berarti kita izin dulu ya sama yang memakai kafan. Ya memang sih yang paling enak mah buat rohmani. Iya, bilangin. Terus ibu-ibu, halo. Habis nih terus di kain kafannya. Kemarin kain kafan ya? Belum. Kain kafannya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Emang kayak begitu. Ya. La ilaha. Coba ibu-ibu baca la ilaha illallah. La ilaha illallah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aja. Ya. Mana itu?
kain kafannya Panjang banget itu. Binatanya. jadi pas lempengan Oh, pas nggak boleh dibaca aja, nggak boleh. ini kan lagi ngomongin nulis Ya, nggak boleh betul dibaca aja, nggak boleh. nggak tahu orang yang diajarinnya ditulis Iya. jadi di lempengan pas badannya kena gitu ya. Maaf kan nggak semua orang bisa nulis bahasa Arab. Iya. Gimana kalau Latin? Indonesia. agak bisa Latin bahasa Arab Kali gini, lamaan Latin daripada bahasa Arab dan nyampainya ke sono bahasa Latin. Iya, makanya jadi harusnya kan emang bahasa Arab ya. Tapi memang pendekannya inanzalna ya. Iya. Inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi 5 kafan tuh ya. Setiap lembar. Oh, setiap Terus kafannya waktu kita bikin tanah yang dikepel apa kemarin bacaannya? Iya tuh, susah. Lupa ya. Susah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya nanti besok juga ibu lupa, saya lupa ya lagi ya. Itu yang ngepas lagi. Iya, itu kan harus diajarin ke anak kita itu Maya. Oh, bukan urusan kita. Itu sudah dalam Iya, Nah, bukan kita urusan. urusan kita itu yang la ilaha illallah mau bismillah. Iya. yang urusan tanah, urusan itu. Urusan tanah laki berapa dari Bilang itu dia bilang itu yang Ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Anda mesti tahu tuh baca. iya. Ya nanti beneran yang cerita lah. Dapatnya tarotan ukhro. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia kemarin waktu saya kesini sama Sada Rukiah, Tini cerita ya. Tini cerita waktu dipanggil ke ICU, saya ya Allah alhamdulillah gitu ya ngedengerinnya gitu. Ngedengerin Tini dipanggil sama perawat suruh masuk ke ICU, suruh ngadepin Putri. Kalau perawat kan memang udah pengalaman ngelihat gejala-gejala isyarat kalau orang ini udah ini dah gitu ya. Udah tahu. Jadi semakin orang sering ngelihat orang yang mau meninggal, isyarat-isyarat itu dia bisa tahu gitu. Makanya dipanggillah keluarganya, terus ibu-ibu dipegang nih tangannya Putri sama Tini, pegang sama Tini. Mama baca Yasin ya gitu kan. Kemarin saya udah cerita ya tentang ya Allah betapa kalau kita dalam keadaan sakratul maut mau menghadapi kematian kita dituntun dengan apa? Dengan bacaan ya Yasin. Baca tuh Yasin Bu sama Tini ya, baca Yasin sama Tini. Terus pas giliran udah di tengah-tengah Tini baca Yasin tuh dia begini tuh, saking sakitnya tuh Bu, saking sakitnya yang namanya sakratul maut, ditekan aja itu tangannya, kemudian ibu-ibu tahu-tahu lepas begitu aja ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu Putri les aja dari ruh yang keluar itu benar-benar memang lagi ditemenin sama malaikat. Karena ibu-ibu memang perjuangan kita untuk mempertahankan iman itu memang justru di akhir situ. Pengennya kita ditemenin sama orang yang ngerti, ditemenin sama malaikat ya. Alhamdulillah ditemenin sama orang yang ngerti, ditemenin sama yang sama malaikat. Kenapa ibu-ibu kita berharap pada saat itu malaikat yang menang? Karena memang malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat dekat kepada Allah, yang memang kerjaannya malaikat itu tidak lain adalah cuman benar-benar sayang banget sama kita orang yang beriman. Malaikat itu saking sayangnya sama kita yang beriman, kerjanya cuman apa ibu-ibu? Mintakan ampun buat kita. Kemudian mendoakan kita. Kalau yang namanya malaikat, kalau orang kira-kira ya ada yang ngerti nggak ya ada yang gitu pengen doain, pengen mintakan ampun, tapi kalau malaikat memang itu kerjaannya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan kemarin itu Putri ditemenin sama Tini, itu tanda-tanda bahwa dia mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kemudian Tini kemarin cerita, ya Allah kata perawat, ibu alhamdulillah bagus gitu. Sementara ini
yang namanya orang yang dicintai udah deket lagi meninggal